Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 9:40 guys di tanggal 2 Januari ya, tahun 2023. Buat teman-teman semua yang mungkin masih merayakan tahun baru, kita ucapin selamat ya. Dan tetap kita ingatkan kembali untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Dan buat teman-teman yang sekarang mungkin masih di perjalanan ya, tetap hati-hati dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Oke, kita langsung aja untuk update global crypto market cap, di mana hari ini hijau tapi tipis banget guys kenaikannya di 0,02% ya. Dan tentu saja itu hasil kontribusi dari Bitcoin dan teman-temannya ya, dimana untuk Bitcoin hari ini masih merah tipis di 0,66% dalam waktu 24 jam ini ya. Dan memang tidak ada pergerakan yang signifikan guys beberapa hari ini. Kemudian juga Ethereum juga tipis banget guys penurunannya di 0,81%, BNB turun di 2,15%, SRP di 3,94% guys, dan rata-rata kalau kalian lihat di sini pergerakan harganya mengikuti pergerakan dari Bitcoin ya. Dimana rata-rata perubahannya ada di 0 sampai 3% guys kalau kalian lihat di sini ya. Kemudian untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri ya masih tertahan di area MA20 guys seperti yang terlihat dari chart di sini ya. Dan kalau menurut pandangan saya pribadi ya, ini kemungkinan akan turun lagi guys karena tidak ada pergerakan yang cukup signifikan untuk kenaikannya. Dan biasanya kalau sideways kayak gini akan meneruskan tren sebelumnya guys, dimana tren sebelumnya adalah drop base drop guys. Jadi kemungkinan nanti akan turun lagi untuk retest di area ungu ini kemungkinan ya. Tapi juga ya tidak menutup kemungkinan bisa naik lagi jika ada stimulus ataupun berita yang cukup bagus ya, khususnya untuk kripto dan juga Bitcoin ini guys. Kita akan nantikan dan kita akan update lagi ya untuk pergerakan harga dari Bitcoin ini. Dan kita langsung saja ya untuk menuju ke informasi yang pertama. Kita ambil dari cointelegraph.com, di mana di sini diinformasikan ya bahwa Australia ini sudah melampaui El Salvador guys untuk menjadi pusat ATM kripto terbesar keempat di dunia guys. Wow, keren banget ya. Di mana posisi El Salvador ini sebagai pusat ATM kripto terbesar keempat tidak bertahan lama ya, karena Australia lebih memperkuat posisinya dalam beberapa bulan ke depan. El Salvador sebagai negara pertama yang mengesahkan Bitcoin ya sebagai mata uang yang sah telah tergeser lagi ke posisi yang lebih rendah dalam instalasi ATM kripto total karena Australia memasang sekitar 216 ATM pada awal tahun 2023 ini guys. Sebagai bagian dari upaya El Salvador untuk menetapkan Bitcoin sebagai mata uang yang sah, maka Presiden Nayib Bukele ini memutuskan untuk memasang lebih dari 200 ATM kripto di seluruh negara tersebut guys. Meskipun langkah ini menjadi El Salvador sebagai pusat ATM kripto terbesar keempat setelah Amerika Serikat dan Kanada pada tahun 2021 kemarin ya. Kemudian Spanyol dan Australia kemudian melampaui jumlah ATM di negara Amerika Tengah tersebut pada tahun 2022 kemarin. Pada Oktober 2022, Cointelegraph juga melaporkan bahwa Spanyol menjadi pusat ATM kripto terbesar keempat setelah memasang sekitar 215 ATM kripto guys. Namun Spanyol terus memperluas instalasi tersebut dan saat ini menjadi rumah bagi 226 ATM kripto guys. Posisi El Salvador sebagai pusat ATM kripto terbesar keempat tidak bertahan lama guys karena Australia lebih memperkuat posisinya dalam beberapa bulan ke depan. Dalam 3 bulan terakhir tahun 2022 kemarin ya, Australia telah memasang 99 ATM kripto seperti dikonfirmasi oleh data dari Coin ATM Radar. Pada 1 Januari 2023, Australia telah memasang 219 ATM kripto yang aktif, mengalahkan El Salvador dengan 7 ATM pada saat ini guys. Australia mewakili 0,6% dari instalasi ATM kripto global dan dengan kecepatan ini berpotensi untuk mengambil alih jumlah ATM kripto di Asia yang saat ini berjumlah 312 ATM kripto guys. Jumlah ATM kripto di seluruh dunia adalah sekitar 38.602 unit ya. Di antaranya 6.071 ATM dipasang pada tahun 2022 ini saja guys. Upaya Nigeria untuk menerapkan penggunaan mata uang digital bank sentral atau CBDC yang diadopsi sendiri ya, yaitu e-Naira, ini memaksa pemerintah untuk membatasi penarikan tunai di ATM hingga $225 atau sekitar 100.000 naira per minggunya guys. Pelanggan sebaiknya melakukan dorongan ya untuk menggunakan saluran alternatif yaitu internet banking, aplikasi mobile banking, USSD, kartu atau pos, e-Naira, dan lain-lain guys untuk melakukan transaksi perbankannya, kata Haruna Mustafa sebagai Direktur Supervisi Perbankan saat mengumumkan upaya tersebut guys. Nah ini keren banget ya, dengan banyaknya ATM kripto yang sudah tersebar ya di negara
negara berkembang khususnya ya, ini akan memperluas adopsi kripto secara massal guys. Dan memang setahu saya ya di Indonesia mungkin belum ada ya untuk ATM kripto, karena memang untuk pembayaran kripto di Indonesia itu masih belum disetujui atau dalam arti masih ilegal. Jadi kita bersabar dulu guys untuk ATM kripto di Indonesia, dan kita lihat nanti perkembangannya seperti apa ya untuk ATM kripto ini, karena ini cukup menarik banget guys kalau kita bahas. Selanjutnya, informasi datang dari watcher.guru ya, di mana di sini diinformasikan ya bahwa Italia guys menyetujui pajak penghasilan 26% pada aset kripto dalam anggaran barunya. Besar juga ya. Ini kurang lebih hampir mengikuti seperti India guys. Kalau nggak salah India itu sekitar 30% ya. Dan di Italia ini 26%. Besar banget ya. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni telah mengatur rancangan peraturan baru yang mencari pajak atas keuntungan dari aset digital ini guys. Dan hari ini CoinDesk melaporkan bahwa Italia secara resmi telah menyetujui pajak penghasilan 26% pada keuntungan yang melebihi 2.000 euro dalam anggaran baru 2023. Selain itu, keputusan ini akan mempengaruhi pedagang kripto di negara tersebut ya, sambil menawarkan insentif bagi para pengaju yang menyatakan kripto untuk tujuan pajak. Penyelesaian anggaran ini mendapat persetujuan parlemen Kamis dan sekarang akan menjadi fitur dari anggaran ekspansi Meloni 2023 mendatang guys. Selain itu, rencana tersebut akan memiliki 21 miliar euro atau sekitar 22,3 miliar US dollar dalam potongan pajak bagi bisnis dan rumah tangga yang menghadapi krisis energi. Italia sekarang juga memiliki pajak 26% ya pada keuntungan kripto. Meskipun pajak terhadap kripto mempengaruhi mereka yang menghasilkan keuntungan dari aset digital di negara tersebut, perkembangan hukum baru merupakan langkah besar ya bagi posisi kripto di negara Italia tersebut guys. Anggaran 387 halaman tersebut mendefinisikan bahwa aset kripto sebagai representasi digital nilai atau hak yang dapat ditransfer dan disimpan secara elektronik menggunakan teknologi distributed ledger atau teknologi yang serupa guys. Secara spesifik ya, untuk pajak sebanyak 26% pada keuntungan kripto hanya berlaku untuk perdagangan yang melebihi 2.000 euro saja guys per periode pajak. Kemudian pemerintah juga menawarkan insentif ya bagi para pedagang kripto untuk menyatakan. Rancangan peraturan tersebut menetapkan bahwa pajak penghasilan pengganti bagi investor yang sebesar 14% dari nilai aset yang dipegang sejak 1 Januari 2023 dibandingkan dengan biaya pada saat dibeli guys. Selain itu, CoinDesk juga melaporkan ya aturan baru itu untuk menyatakan bahwa kerugian dari investasi kripto dapat dikurangkan dari keuntungan. Namun, petunjuk tentang kualifikasi yang dapat dikenakan pajak masih diutamakan bagi investor. Secara keseluruhan, dokumen tersebut menyatakan bahwa beberapa aset kripto ya tidak memenuhi syarat sebagai kasus fiskal. Nah, ini bisa dibilang berita buruk juga ya, karena dengan adanya beban pajak sebesar 26% ini akan mempengaruhi perilaku pasar ya secara khusus, sehingga para pelaku pasar pun di dunia kripto ini ya khususnya, ini akan memperhitungkan lebih lanjut lagi ya jika mereka ingin melakukan transaksi guys. Karena kalau semakin sering mereka melakukan transaksi yang berhubungan dengan pajak yang 26% ini, maka keuntungan mereka akan semakin sedikit dan akan terus terpotong guys. Makanya hal ini juga bisa dibilang sebagai pisau bermata dua ya. Di lain pihak ini bisa membuat antusiasme dari masyarakat pecinta kripto ini akan berkurang, tapi ini juga bisa menjadi salah satu penyebab ya orang ini akan lebih sedikit melakukan transaksi dan mungkin akan lebih prefer untuk menyimpan atau menghold aset digital mereka guys. Kita akan nantikan seperti apa efeknya guys ke depannya, dan kita langsung saja menuju ke informasi yang ketiga. Seperti yang dilansir ya dari blockworks.co, di mana di sini mereka merekomendasikan 5 tren untuk decentral finance di tahun 2023 ini guys ya. Jadi dari adopsi aset dunia nyata hingga fokus terus-menerus pada ZK Rollup ya, dan inilah yang mungkin bisa kita harapkan di ruang DeFi pada tahun 2023 ini. Nah, ini cukup menarik ya. Jadi banyak perusahaan terpusat yang jatuh dari kejayaannya pada tahun lalu, tapi ekosistem dari DeFi ini tetap utuh guys. Ini bukan berarti banyak kebangkrutan ya di ruang terpusat atau centralized ya, tidak mempengaruhi pemain DeFi, khususnya untuk kondisi pasar yang lagi bearish ini yang berkepanjangan ya, dan kerusakan kepercayaan konsumen pada aset kripto yang merugikan. Tapi ada sisi positifnya guys. Yang membedakan decentral finance adalah lebih kuat ya
kemudian lebih transparan juga dan scalable ya daripada central finance. Ryan Rasmussen, seorang analis penelitian kripto di Bitwiz, sebelumnya juga mengatakan kepada Blockworks. Peristiwa seperti ini menyoroti trade-off yang dibuat pengguna ya saat memilih layanan terpusat daripada yang terdesentralisasi guys katanya. Dan ini adalah pelajaran yang keras dan mahal tentunya. Tapi ini sangat penting. Itu adalah sesuatu yang positif untuk jangka panjang bagi decentral finance. Saat tahun akhir berakhir ya, Blockworks juga melihat beberapa tren utama yang mungkin kita lihat pada tahun 2023 saat DeFi berusaha untuk bangkit dari pasar yang lagi bearish. Yang pertama guys, tentu saja DeFi dalam hal untuk dorongan terhadap aset dunia nyata guys, di mana aset dunia nyata atau RWA, Real World Asset, sudah membantu membuka likuiditas dan juga kegunaan yang besar ya dengan memindahkannya ke teknologi blockchain. Kemudian pemain pinjaman decentral finance yang besar seperti MakerDAO telah mengeluarkan proposal untuk berinvestasi ya ke US Treasuries dan juga obligasi perusahaan dan bekerja sama dengan bank-bank tradisional untuk memberikan pinjaman menggunakan RWA ini ya sebagai jaminannya guys. Tindakan ini kemungkinan akan semakin umum pada tahun 2023 mendatang karena banyak di industri sudah melihat bahwa RWA Real World Asset ini sebagai kesempatan terbaik untuk menikahi lembaga-lembaga tradisional dengan likuiditas DeFi. Marcus Leonos sebagai co-founder dari Chief Investment Officer di Adapter mengatakan kepada Blockworks bahwa kemitraan dengan bank menyatukan salah satu kasus penggunaan DeFi yang paling realistis guys, dan menggambarkannya sebagai sesuatu yang bisa dikembangkan dan merusak sektor aset dunia nyata serta akan menghubungkan DeFi ke sistem perbankan. Kemudian yang kedua, DeFi dalam hal adopsi stablecoin yang lebih besar ya, di mana stablecoin ini sangat erat terkait dengan aset dunia nyata dan meskipun kondisi pasar yang lagi bearish ya saat ini, stablecoin seperti USDC dari Circle dan juga DAI dari Maker ini terus menjadi salah satu cryptocurrency teratas ya berdasarkan kapitalisasi pasarnya guys. Stablecoin adalah salah satu cryptocurrency yang paling banyak diterima dengan kasus penggunaan yang kuat dan baru-baru ini Jepang, sebuah negara yang relatif ketat ya dalam hal cryptocurrency, mengungkapkan bahwa akan menghilangkan larangan distribusi domestik stablecoin-nya yang diterbitkan oleh asing ya pada tahun 2023. Nah, ini beritanya sangat bagus banget ya kemarin kita sudah informasikan. Kemudian juga perubahan yang menguntungkan ya terhadap perdagangan stablecoin yang kita lihat saat ini dapat mempercepat kecepatan adopsi stablecoin dan mengurangi waktu dan biaya pada remitansi internasional pada tahun berikutnya. Kemudian yang ketiga ya, DeFi yang berfokus pada skalabilitas lapisan kedua atau layer 2 dan juga teknologi ZK atau Zero Knowledge guys. Merge Ethereum adalah salah satu peristiwa yang paling banyak dibicarakan tahun ini guys. Tapi biaya gas dan juga kecepatan transaksi masih menjadi hambatan bagi adopsi oleh masyarakat umum. Sebagai salah satu jaringan terbesar yang mengalami evolusi selanjutnya yang disebut dengan The Shorts, teknologi Zero Knowledge atau ZK dan juga Layer 2 akan terus menjadi area fokus ya bagi para pengembangan DeFi di tahun depan guys. ZK Proof adalah metode verifikasi digital yang akan sangat meningkatkan skalabilitas dan performa untuk jaringan blockchain. Hasil akhirnya adalah ekosistem yang dapat menangani jumlah transaksi yang lebih besar dalam waktu yang lebih singkat dengan sangat andal. Ini keren banget guys. Kemudian yang keempat yaitu dalam hal keamanan dan juga kesesuaian ya, di mana keamanan akan menjadi fokus besar dalam beberapa tahun ke depan ini guys. Dan ZK Proof ini tidak hanya akan meningkatkan kecepatan transaksi dan biaya, tapi juga akan membuat interaksi di blockchain itu jauh lebih aman. Miliaran dolar telah dicuri ya dari platform DeFi selama tahun lalu ya. Dan cukup bagi FBI untuk memberi peringatan kepada investor agar tetap waspada ya terhadap ruang kripto ini secara umum. Kecuali rencana untuk meningkatkan keamanan di ruang kripto ini dalam beberapa tahun bisa terwujud, dan tentu saja untuk bisa merealisasikannya ini sangatlah susah ya guys. Jadi harus benar-benar bekerja keras ini untuk tahun 2023 dalam hal keamanan dan kesesuaian ini guys. Kemudian yang kelima yaitu dalam hal pertumbuhan DAO atau Decentralized Autonomous Organization ya. Jadi meskipun masih ada ya ketidakpastian regulasi, Decentralized Autonomous Organization atau DAO sebagian besar itu mampu menghindari masalah di tahun lalu guys. Nick Elmond dari Factory DAO yang dikenal dengan Dr. Nick di Twitter percaya bahwa performa yang kuat ditambah dengan kematangan struktural harusnya mengarah pada keluaran yang besar ya dari lembaga terpusat ke desentralisasi. Potensi kemenangan untuk Decentralized Autonomous Organization tentunya.
Meningkatnya tata kelola DAO pada tahun 2023 mungkin akan memperkuat legitimasi organisasi-organisasi ini dan akhirnya akan membuat keputusan di ruang ini jauh lebih transparan dan bisa mencegah kegagalan lain seperti FTX tentunya guys. Ini keren banget ya. Jadi kedepannya mungkin dunia DeFi ini akan lebih kompleks lagi guys. Banyak bidang-bidang usaha ataupun inovasi-inovasi terbaru yang berhubungan dengan DeFi khususnya ya akan segera terwujud di tahun 2023 ini, dan ini akan membuat semakin kompleks ya bahwa DeFi ini merupakan salah satu project di bidang kripto yang sangat menjanjikan di tahun 2023 ini. Jadi buat kalian yang mungkin tertarik untuk membuat suatu platform DeFi, tahun 2023 ini merupakan tahun yang sangat bagus banget untuk memulainya guys. Oke? Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita nanti bisa diskusi di dalamnya dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.